Terbongkar. Ferdy Sambo hanya bisa bertekuk lutut kepada 3 orang ini. Kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret nama Ferdy Sambo saat ini masih terus diselidiki. Tak hanya Ferdy Sambo, kasus kematian Brigadir J ini juga turut menyeret istrinya Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dan juga para ajudannya. Publik pun sampai dengan saat ini masih terus menunggu kapan jalannya proses persidangan sembari berharap persidangan harus diadakan secara terbuka. Karena, tak sedikit pula publik menilai penanganan kasus pembunuhan Brigadir J ini sengaja diperlambat. Selain itu, kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, Putri Chandrawati istri Ferdy Sambo pun masih belum dilakukan penahanan. Belum dilakukannya penahanan kepada Putri Chandrawati ini dikarenakan alasan kemanusiaan. Banyak yang menganggap penanganan kasus ini berbelit-belit dan tak kunjung selesai karena melibatkan mantan Kadif Propam Polri atau polisinya polisi. Publik pun semakin bertanya-tanya, kepada siapa Kaisar Sambo atau Ferdy Sambo ini akan bertekuk lutut dan tak lagi memainkan perannya sebagai ex-Kadif Propam. Perihal ini, terbukti ternyata Ferdy Sambo tak bisa berkutik dengan sosok para jenderal yang berada di tubuh Polri ini. Mereka adalah, Irjen Pol Agung Budi Marioto, Irjen Pol Remigius Sigit Triharjanto, Irjen Pol Wahyu Widada, dan Irjen Pol Setiabudi Moempoeni Harso dan Irjen Pol Indra Mirza. Diketahui sebelumnya, Majelis Sidang Banding Etik memutuskan menolak permohonan banding terkait putusan PTDH atau pemecatan Ferdy Sambo. Artinya, Ferdy Sambo tetap dipecat dari Polri saat ditetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Sidang banding tersebut dipimpin oleh Irwasum Polri Irjen Agung Budi Marioto di Mabes Polri pada Senin 19 September 2023 lalu. Putusan banding ini bersifat final dan mengikat. Agung Budi Marioto menyatakan perbuatan Ferdy Sambo sebagai perbuatan tercela karena mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia. Agung Budi Marioto menegaskan Ferdy Sambo tetap dijatuhi sanksi PTDH. Penolakan banding ini rupanya atas andil 5 Jenderal Polri yang memimpin jalannya sidang. Kelimanya dengan kompak dan tegas menolak keinginan Ferdy Sambo yang ogah dipecat dari kepolisian. Sidang banding etik Polri dipimpin oleh Agung Budi Marioto sebagai ketua sidang. Agung Budi Marioto sendiri adalah ketua tim khusus kasus kematian Brigadir J. Pria lulusan Akpol 1987 ini, pernah menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Kepri Barat Polda Riau pada tahun 1991. Di tahun 1993 hingga 1998 ia konsen berkarir di Lampung dengan jabatan terakhir di kota ini sebagai Kabak di Lantas Polda Lampung dan Gadik Muda FIK PTIK pada 1998. Kemudian, Agung Budi Marioto juga menjadi Kasat PRC di Telantas Polda DIY, Kasat Idik Lantas Polda Metro Jaya hingga menjadi Kasubdit Min Regiden Polda Metro Jaya. Agung Budi Marioto juga pernah menjadi Kapolres Bengkalis Polda Riau, Kapolres Dumai, Kaspen Pekanbaru Polda Riau dan pernah menjabat Kapoltabes Yogyakarta. Pada tahun 2008 dan 2009, dirinya berturut-turut menjabat sebagai Ditlantas Polda Kalsel dan Polda Jabar. Setahun kemudian dirinya menjadi analis kebijakan Madya Bidang Regiden Korlantas Polri. Kemudian Agung Budi Marioto juga pernah menjadi Wakapolantas Polri, Karodalop Sops Polri kemudian menjabat sebagai Kapolda Kalsel Polri, Kapolda Sumsel, Kapolda Jabar serta Kabaintelkam Polri. Dan sejak 2020 Komjen Agung Budi Marioto menjadi Irwasum Polri. Selanjutnya ada nama, Irjen Pol Remigius Sigit Triharjanto. Dirinya ditunjuk sebagai Wakil Ketua Sidang dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri Kep Ferdy Sambo. Perwira tinggi Polri ini mengemban amanah sebagai Kepala Divisi Hukum Polri sejak 17 Desember 2021. Sigit merupakan lulusan Akpol 1987 dan berpengalaman dalam bidang reserse di Polda Sulawesi Utara. Sigit pernah menjabat sebagai Dirnarkoba, Direskrim serta Pamen Polda Sulut. Sigit juga pernah menjabat sebagai analis kebijakan Madya Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri. Yang menjabat sebagai Kabak Banhatkum Robinkum Divkum Polri, hingga menjabat Karosunlukum Divkum Polri. Dirinya juga pernah menjabat Kepala Stik Lemdikpol pada tahun 2016, dan di tahun 2019 menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Dirinya menjadi Kapolda Kalimantan Barat tahun 2020 dan hingga kini mengemban jabatan sebagai Kadifkum Polri sejak tahun 2021.
Selanjutnya ada nama anggota Majelis Sidang Banding Etik Irjen Pol Wahyu Widada adalah perwira tinggi Polri yang menjadi lulusan terbaik Akpol pada 1991 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Aceh. Wahyu Widada 1 angkatan dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Karya pertamanya adalah menjabat sebagai Pamasubdit Poludara Dit Samapta Polri, kemudian menjadi kopilot Satyaptar Subdit Poludara Dit Samapta Polri. Dirinya melanjutkan sebagai kopilot Sityaptar Subdit Poludara Dir Samapta Polri. Di tahun 2006, Wahyu menjadi Pamen SD-SDM Polri, lalu ke daerah menjadi Kapolres Pekalongan, selanjutnya menjadi Sespri Kapolri. Dirinya juga pernah menjadi Kapolres Metro Tangerang dan Kapolres Metro Tangerang Kota, serta menjadi Direskrimsus Polda Banten. Pada 2014 ia ditarik ke pusat menjadi analis kebijakan Madya Bidang Piter Bareskrim Polri. Setahun kemudian ia menjadi staf kepresidenan, Pamen Bareskrim, serta menjadi Karojian Stra SSDM Polri. Di Riau dirinya menjabat Wakapolda, 1 tahun kemudian menjadi Kapolda Gorontalo hingga menjadi Kapolda Aceh. Saat ini menjabat sebagai asisten SDM Kapolri sejak 26 Juli 2021. Selanjutnya yakni Irjen Pol Setiabudi Moempo Eni Harso. Irjen Setiabudi merupakan lulusan Akpol tahun 1998 dan memiliki banyak pengalaman dalam bidang Brimob. Irjen Setia pada awal karirnya berkarir di lingkup Sat Brimob Polda Sumatera Selatan sebelum akhirnya menjadi Wadansat Brimob Polda Jatim, Kapolres Pacitan, Kapolres Pasuruan, dan SIS Pusdik Brimob Lemdiklat Polri. Dirinya juga pernah menjadi Dansat Brimob Polda Bali dan Dansat Brimob Polda Sumsel, Dansat Brimob Polda Maluk, Dansat Brimob Polda Sumut, dan Men 3 Pelopor Kor Brimob Polri, dan Kabak SDM Kor Brimob Polri. Pada tahun 2017, Irjen Setia menjadi Wadanpas Gegana Kor Brimob Polri, 2018 Wakapolda Sulawesi Tengah dan tahun 2019 menjadi Karodalop Sops Polri. Jabatan Irjen Setia saat ini yaitu sebagai Wadankor Brimob Polri sejak tahun 2020. Anggota Majelis Sidang Banding Etik 5 adalah Irjen Pol Indra Mirza. Dirinya merupakan lulusan Akpol 1988 dan berpengalaman dalam bidang polu udara. Ia pernah menjabat sebagai Dirpoludara Baharkam Polri, kemudian menjabat Dirpoludara Korpolairut Baharkam Polri. Pada tahun 2018, dirinya menjadi staf ahli hukum Setjen Wantanas dan tahun 2020 menjadi analis kebijakan utang Baharkam Polri. Saat ini Indra Mizar tengah menjabat sebagai Kakorpolairut Baharkam Polri sejak 13 April 2022. Atas putusan Majelis Sidang Banding Etik yang menolak banding Ferdi Sambo, kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo, Arman Hanis mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu putusan banding mantan Kadif Propam itu. Arman Hanis menjelaskan pihaknya akan melakukan langkah hukum setelah putusan banding itu diterima, kemudian belum menjelaskan apa langkah hukum itu. Dalam penolakan tersebut maka pupus sudah langkah Ferdi Sambo untuk tetap berada dalam institusi kepolisian. Diakhiri tengah menunggu berkas kejahatannya diterima penuh oleh pihak kejaksaan dari pihak penyidik. Bila jaksa penuntut umum Sipiu menerimanya tanpa koreksi dan dianggap rampung, maka jadwal sidang segera ditetapkan. Terbaru dari kasus ini yakni, berkas dari kelima tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J dinyatakan lengkap. Walaupun beberapa waktu lalu diketahui keterangan dari Kejagung berkasnya sedang diteliti dan ada koordinasi antara kejaksaan dengan juga Bareskrim sendiri. Dilansir Teras Gorontalo dari PMJ News, menyebutkan Kejagung melalui Jampidum Fadil Jumhana mengatakan persyaratan formil dan material berkas Ferdi Sambo telah terpenuhi. Persyaratan formil dan material telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP, ujar Fadil Jumhana dikutip dari PMJ News. Ia menambahkan penyidik telah menyerahkan berkas Ferdi Sambo ke kejaksaan untuk disidangkan. Penyidik menyerahkan ke jaksa untuk disidangkan, tambahnya. Fadil Jumhana juga menjelaskan untuk keefektifan dalam proses persidangan nanti kedua berkas perkara Ferdi Sambo yakni pembunuhan dan obstruction of justice akan digabungkan. Untuk lebih efektif dalam proses persidangan, 2 tindak pidana, 1 tersangka kita gabung dalam 1 dakwaan, ujar Fadil Jumhana. Menurutnya penggabungan kedua perkara diatur dalam pasal 141 KUHAP.